Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Acts of Valor tahun 2012. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Was that other man stopped seeing you as dangerous? And trust me, you're always trying to get home. Film diawali dengan sebuah mobil penjual es krim dan ternyata si penjual adalah seorang teroris. Ia kemudian pergi ke sekolah internasional yang berada di Filipina. Di sekolah tersebut ternyata ada seorang anak dari duta besar Amerika Serikat. Dan ketika menjemput anaknya, ia juga membeli es krim dari penjual di mobil tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tanpa disadari itu adalah aksi bom bunuh diri. Scene pun berpindah ke sebuah negara bagian Amerika Selatan, Costa Rica. Saat itu ada seorang wanita bernama Lisa Morales yang bekerja sebagai dokter bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan tiba-tiba saja datanglah seorang pria bernama Cristo. Dia adalah seorang penyelundup narkoba yang sangat kaya raya. Meski demikian, ia kerap kali memberikan sumbangan bagi sekolah, klinik kesehatan, dan ia juga sering membantu mereka yang kurang mampu. Malam harinya Lisa bertemu dengan seorang pria bernama Walter. Ternyata mereka berdua adalah agen CIA yang sedang menyamar di negara tersebut. Mereka bertugas untuk menyelidiki Cristo yang diduga memiliki hubungan dengan seorang teroris yang berada di Asia Tenggara. When did the DEA hand him over to us? Yeah, and he gives back a lot to this community over here. When did the DEA hand him over to us? Por supuesto. Coño, okay. Keesokan harinya, Lisa dan juga Walter sedang bersantai dan kemudian memesan makanan. Guess who's buying dinner? Setelah pengantar makanan datang, tanpa mereka duga itu adalah para penculik yang merupakan anak buah dari Cristo. Mereka pun langsung membawa Lisa. Di sebuah tempat yang tidak diketahui lokasinya. Saat itu Lisa sedang ditahan dan diinterogasi oleh anak buah Cristo. Sementara Cristo yang dihubungi oleh anak buahnya saat itu sedang berada di Ukraina untuk melakukan sebuah urusan bisnis. Ia ternyata sudah mengetahui identitas dari Lisa. Namun saat itu Lisa tetap bersikeras bahwa ia adalah seorang dokter dan bukan mata-mata, meskipun ia disiksa dengan cukup kejam. Scene pun berpindah di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat. Saat itu para pasukan khusus American Navy Seals diberitahukan mengenai kejadian tersebut. Mereka juga diberitahukan mengenai latar belakang Cristo yang merupakan seorang penyelundup narkoba dan juga seorang pedagang senjata yang diduga kuat berhubungan dengan seorang teroris di Asia Tenggara bernama Abu Sabal. Mereka kemudian diperintahkan untuk menyelamatkan Lisa Morales yang berada di sebuah tempat tersembunyi di hutan Costa Rica.
Mereka pun kemudian dibawa menggunakan pesawat militer, yang kemudian mereka terjun dan tibalah mereka di sebuah hutan yang jaraknya beberapa kilometer dari lokasi tujuan. Dan mereka pun harus berjalan kaki sepanjang malam. Pada saat dini hari, tim yang akan menjemput mereka pun tiba dengan membawa 2 buah bot militer yang diturunkan melalui helikopter. Tim ini akan menjemput tim penyelamat di lokasi yang sudah ditentukan. Mereka juga kemudian melepaskan drone yang akan dikirimkan ke lokasi tim penyelamat untuk membantu mengawasi pergerakan musuh. What is your ETA to my pause? Whiplash, this is Blackbeard. Sementara di lokasi penyanderaan, terlihat beberapa orang yang sedang berjaga. Akhirnya pemimpin tim memerintahkan anak buahnya untuk bergerak dengan dibagi menjadi 2 tim. Pertama tim sniper atau tim penembak jitu, dan kedua adalah tim penyergap. This is Blackbeard. Assault forces moving to the target. Whiplash. Chief, are you... Setelah sampai di bangunan tersebut, kedatangan mereka ternyata langsung disadari. Dan ketika masuk ke dalam ruangan, mereka pun harus disambut dengan tembakan para teroris. I got 2 squares coming out the back door. All clear! Clear! All clear! What's your mother's maiden name? Saat semua musuh telah tewas, mereka menanyakan beberapa informasi pribadi pada Lisa, dan jika jawabannya benar, maka identitasnya bisa dipastikan 100%. Sementara itu, melalui drone pengawas, mereka pun mengetahui bahwa akan ada musuh yang akan segera datang. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Shit, sir, those trucks about 1,000 yards. Sementara tim sniper akan meninggalkan lokasi mereka dan berjalan memutar yang nantinya akan dijemput di tengah jalan. Dan di dalam misi ini, seorang prajurit bernama Mikey menerima luka cukup serius setelah tertembak di bagian matanya. Right turn! Wake up! Come on, man! Rock it out! Setelah menjemput tim sniper, mereka pun terus bertempur sambil menuju ke tempat penjemputan, yang mana tim penjemputan juga akan segera tiba dalam beberapa menit.
Setelah beberapa saat berada dalam pengejaran, tibalah mereka di lokasi penjemputan, dan mereka pun langsung menerobos masuk ke dalam sungai. Pada saat yang sama, datanglah tim penjemput yang langsung menghujani para musuh dengan peluru berkaliber besar, yang kemudian memaksa musuh untuk mundur. Sementara di Ukraina, seorang pria yang merupakan pelaku bom sebelumnya mengunjungi seseorang yang merupakan ahli dalam perakitan bom. Pria tersebut menunjukkan sebuah rompi yang ternyata berisikan 500 butir biji keramik. Всего несколько более смертельных. Jika meledak, maka hal tersebut seperti melepaskan 500 butir peluru pada waktu yang sama. Dan ternyata rompi itu akan disiapkan untuk aksi bom bunuh diri di Amerika. Setelahnya, ia juga mengunjungi temannya Kristo yang sedang berada di negara tersebut. Mereka berdua ternyata adalah teman masa kecil, meskipun terpisah selama beberapa tahun. Kristo ternyata akan membantu Sabal untuk memasuki Amerika Serikat, yang mana ia juga akan membawa orang-orang yang nantinya akan melakukan bom bunuh diri di negara tersebut. Sementara itu, di dalam sebuah kapal induk, para tim kembali diberikan tugas oleh atasan mereka. Yang pertama untuk pergi menuju ke Afrika untuk memata-matai sebuah transaksi senjata yang akan dilakukan oleh Sabal sebelum ia menuju ke Amerika Serikat. Dan misi yang kedua adalah untuk menangkap Kristo yang diketahui sedang berusaha untuk bersembunyi di sebuah lokasi di lautan Afrika. I'm gonna go brief the boys. Hey, hold on one second. Mereka pun diantar untuk menaiki sebuah kapal selam, yang nantinya kapal selam ini akan membawa mereka berdua ke lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi senjata. Mendekati pantai atau daratan Somalia, mereka pun segera bergegas keluar dan melanjutkan misi. Saat di sebuah gurun, mereka berdua melihat beberapa konvoi mobil dan juga sebuah pesawat. Dan setelahnya datang lagi sebuah pesawat yang nampaknya di dalamnya adalah target yang sedang mereka incar. No tail IDs down there. All praying in Mecca right now. Filipinos? Philip, that. Check, no tail IDs. Dari hasil pengamatan, diketahui ada transaksi senjata dan juga pesawat yang tidak memiliki nomor identitas. Namun tak lama kemudian, salah satu pesawat tersebut pergi meninggalkan lokasi. Sin pun berpindah di sebuah kapal pesiar mewah yang ternyata Kristo juga sedang berada di dalamnya. Tanpa ia duga, kapalnya mendapatkan sergapan dari pasukan Amerika Serikat. Bravo Alpha, we're 200 meters out. Whiskey Charlie, we have a visual on Tango. Ia kemudian diinterogasi saat itu dan sempat diancam menggunakan putrinya. Dan saat itu pun ia langsung setuju untuk memberikan informasi mengenai tujuan dan lokasi Sabal yang ternyata sudah berada di Meksiko. So how is it that you're working with these jihadi folks then? Blackbeard Actual, this is Blackbeard Main. Host Nation counterparts. Para pasukan khusus pun dikirim ke lokasi tersebut untuk mencari Sabal dan juga orang-orang yang dipersiapkan untuk melakukan bom bunuh diri. Sampailah mereka di sebuah pemukiman kumuh di negara tersebut. Dan saat itu mereka pun segera menyusuri daerah sekitar yang tentunya akan terlibat dalam pertempuran. Attack Midtown south of the church. Wow, natulong ngayon!
Setelah bertempur, mereka pun melanjutkan penelusuran mereka dan ditemukanlah rompi yang akan dikenakan sebagai bom bunuh diri. Namun ternyata beberapa dari teroris tersebut telah berhasil melarikan diri. Para pasukan pun kemudian diperintahkan untuk kembali menuju ke sebuah lokasi yang merupakan daerah perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko. Sementara itu, Sabah akhirnya bertemu dengan seseorang yang akan membantu mereka memasuki Amerika Serikat menggunakan sebuah tunnel bawah tanah. Sementara itu, para pasukan Napisil yang telah tiba di lokasi bertemu dengan seorang pasukan khusus Meksiko yang akan membantu mereka menyerang tempat di mana Sabah berada saat itu. Mereka kemudian segera berangkat dengan berkamuflase menggunakan sebuah truk untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Setelah mendekati lokasi, mereka pun disambut para anggota kartel narkoba yang telah menyadari kedatangan mereka. Mengetahui hal tersebut, Sabah pun segera bergerak menuju ke ruang bawah tanah. Saat memasuki ruangan tersebut, selain adanya adu tembakan, mereka juga dihadapkan dengan seorang wanita yang hendak melakukan bom bunuh diri untuk menghalangi mereka. Namun bagusnya mereka berdua dengan cepat menghindar saat itu. Selain itu, beberapa saat kemudian, musuh melemparkan granat yang tak disadari oleh semua pasukan. Namun satu orang prajurit yang sadar akan hal tersebut mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lainnya. Pengajaran pun terus berlanjut terhadap para teroris yang tersisa yang ingin memasuki tunnel bawah tanah. Dan saat itu pemimpin tim berhasil membunuh semua orang yang akan dipersiapkan untuk melakukan bom bunuh diri di Amerika Serikat. Namun ia menerima beberapa butir peluru di tubuhnya yang dilindungi oleh rompi anti peluru. Dan saat itu ia berhasil diselamatkan oleh bawahannya yang tiba-tiba saja datang. Setelah misi tersebut, diadakanlah sebuah pemakaman militer bagi pria yang mengorbankan dirinya menahan ledakan granat sebelumnya. Selain itu, ternyata letnan pasukan Napisil juga ikut menjadi korban di peristiwa baku tembak tersebut. Live your life that the fear of death can never in your life. Seek to make your life long. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Act of Valor tahun 2012. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dua Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.